105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Seperti biasa Sobat Fox, di jam 11 selalu ada business to business. Dan hari ini tamu aku adalah yang bernama Ika dari Kira Florist ya. Iya betul. Kira sekali. apa Kaira? Kira. Iya. Oke. Ini adalah pemiliknya? Ya. Oke, ownernya langsung ya. Iya benar. Memulai Kira Florist sejak kapan, Mbak Ika? Aku mulai bergelut di dunia floristry itu sebetulnya dari aku SMA kelas 2 itu 2018. Cuman untuk membawa bisnis ini ke ranah profesional itu baru dari tahun 2021. 2021. Iya, betul. Berarti sekitar 2 tahun yang lalu ya. Iya. Oke, kita bakalan ngobrol banyak sama Kira Florist, Sobat Fox, sama Mbak Ika. Yang pasti ini adalah teman salah satu penyiar yang ada di sini juga. Akan ngobrol selama 1 jam di Business to Business. Kira-kira cerita apa dari Mbak Ika dari Kira Florist yang bisa menginspirasi Sobat Fox untuk memulai sebuah usaha, ya kan? Siapa tahu aja perjuangannya dia, ceritanya dia untuk membangun si Kira Florist ini bisa bikin Sobat Fox jadi lebih yakin untuk memulai satu usaha tertentu gitu ya. Jadi pokoknya selama 1 jam dengerin Nica Nembo barengan sama Mbak Ika dari Kira Florist di Business to Business. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Ica Nembo dan juga Mbak Ika dari Kira Florist, Sobat Fox ya. Kira Florist ini tepatnya adanya di mana sih tokonya? Oke, kalau Kira Florist ini sementara sih offline store-nya cuma ada 1 di Jogja, tapi sih pengennya besok buka cabang di mana-mana gitu kan. Oh ya, amin. Itu mudah-mudahan ada di bisa. Samping Sanata Dharma persis, di kampus Sanata Dharma itu di Jalan Moses Gatotkaca nomor A3. Oke, berarti di sampingnya kampus ya, Iya, mahasiswa ya. Iya, betul. Sering nggak ada mahasiswa yang datang buat mesen gitu? Buat Target pacarnya kayak banyak sih kalau Oh buat gitu. pacar. Oke. Karena target utama kita memang pangsa pasar kita yang utama itu untuk mahasiswa, bisa untuk hadiah sidang, hadiah pendadaran, hadiah wisuda kayak gitu. Ketepatan banget dapat tempat di situ ya. Alhamdulillahnya Iya, ya. ketepatan banget Samping gitu di kan. Sanata Jadi Dharma. buat nyari pasarnya juga nggak begitu sulit. Betul. Gitu kan. Tapi anyways, Ika, aku panggilnya Ika aja ya. Boleh. Kalau misalnya kamu kan udah planning ini udah punya si Kira Florist ini udah punya bayangan lah gitu dari SMA. Emang demen banget sama bunga? Sebetulnya aku coba cerita dari awal dikit-dikit ya. Boleh. Jadi ceritanya waktu SMA itu aku coba looking for the opportunity gitulah ceritanya. Jadi kakak kelas aku tuh wisuda SMA. Cuman dulu kan aku SMA di Klaten. Cuma di Klaten nih untuk bouquet rangkaian bunga itu masih seminim itu. Terus aku ini kayaknya cantik ya kalau wisudaan tuh pakai rangkaian bunga. Tapi at the other side aku nggak bisa merangkai. Jadi gitu. Iya, aku nggak bisa ngerangkai sama sekali. Dan itu Ibu nggak ada basic jadi sama sekali sekali. nggak ada basic. Iya, cuma kayak modal nekat aja sebetulnya. Jadi mulai ini dari modal nekat. Tapi aku terotak gimana ya aku bisa provide bouquet yang cantik untuk wisudaan kakak kelas aku, tapi aku nggak bisa ngerangkai. Nah abis itu aku nge-reseller karena kan di bisnis ada yang namanya reseller tuh. Bener. Tapi nge-resellernya aku nggak dari Klaten karena nggak ada. Akhirnya aku ambil dari Solo dan Jogja pada saat itu. Akhirnya aku mau coba ngechat nih dari beberapa florist senior di Jogja. Terus ya udah dapat kan. Habis itu kerjasama, Kak, aku mau nge-reseller dong gini. Akhirnya aku open pre-order selama 2 minggu. Tapi fun fact-nya sampai H-2 kakak kelas aku wisuda itu sama sekali belum ada orderan. Sama sekali Itu H-2 atau H-3 aku lupa. Pesimis sih sebetulnya, kayak aduh mau nyoba tapi kok gini, nggak apa-apa deh gitu awalnya. Tapi terus masuk ke H-2 tiba-tiba kok ada yang ngechat banyak masuk, ini tiba-tiba kok banyak yang masuk gitu. Akhirnya bangkit lagi kan semangatku. Ya udah, terus aku tutup H-1, jadi aku benar-benar ngurusin itu cuma 1 hari. Terus aku kirim ke yang florist yang ada di Solo Jogja. Ya udah, habis itu aku tinggal aku ngelapak di sekolahan aku sendiri. Aku ngelapak di situ, habis itu diambilin kan. Jadi aku modelnya nggak jual ada yang beli, cuman kan udah pada pesan, jadi diambilin gitu. Dari situ aku mikir profitnya lumayan ya gitu. Baru aku pengen nyeriusin bisnis ini waktu kuliah.
Oke. Nah ternyata kuliahku kan bukan dari jurusan bisnis manajemen gitu, bukan. Aku melenceng banget. Aku Jauh. dari bahasa, aku dari sastra Inggris kan. Banyaklah perjalanannya, kayak dari aku ngikut kerja sama orang pernah, terus aku ditipu juga pernah. Oh iya. Perjalanannya banyak lah. Terus pada akhirnya Lika-likunya banyak iya, lah ya. lika-likunya banyak. Cuman satu hal yang pasti yang selalu aku pegang itu konsisten. Oke. Dari kecil, maksudnya bisnis itu perjalanannya kan nggak instan. Ya, Selalu dari kecil. ya. Siapa ada yang pesan aku bikinin, ada yang pesan aku bikinin, dorongan Jadi teman-teman kamu juga. nggak pernah milih-milih pesanannya dia banyak atau pesanan dia sedikit Iya, ya. selalu aku Terserah, kerjain. pokoknya dikerjain semuanya Iya, dengan betul. sepenuh hati. Betul. Nah itu juga penting tuh Sobat Fox ya, ketika kita mulai bisnis memang harus dikerjakan dengan hati, karena Betul. kalau nggak begitu nanti jadinya nggak fun. Iya. Gitu ya. Waktu itu kan kamu nggak punya basic apa-apa gitu. No. Even suka tanaman aja mungkin enggak juga gitu ya, suka bunga gitu mungkin juga nggak terlalu yang memperhatikan sekali. Iya, Paling dari awal enggak. ya kan enggak Iya, sama sekali enggak. kan, ngerangkai aja enggak gitu. Akhirnya kamu belajar nggak? Aku belajar otodidak. Jadi Oke. ada fun story ceritanya dari 2020. Itu sebelum Covid ya kayaknya ya. Udah Covid itu bulan Oktober 2020. Itu ada kakak kelas aku yang tahu aku bisa bikin, terus dia ceritanya mau reseller ke aku ganti. Jadi dulu Oke. ceritanya 2018 aku nge-reseller orang, Oke. sekarang 2020 aku di reseller. Kamu di reseller, oke. Tapi pada saat itu aku masih belum bisa merangkai. Tetap belum bisa. Oke. Ngerangkai sih cuman kayak asal-asal gitu, Asal-asalan, belum ada oke. yang pakai Yang penting teorinya segala cantik macam. aja Iya, yang gitu, penting oke. jadi plek-plek buket gitu aja. Terus dia mempercayakan ke aku, tapi lagi-lagi karena aku orangnya emang nekat, yang penting jalanin dulu, karena kalau cuma dipikir nggak akan tahu kita hasilnya. Terus mereka kakak tingkat aku percaya sama aku. Abis itu ternyata pesanan banyak banget, hampir 80 lebih bouquet. Dan itu aku bikin cuma dalam 1 hari 1 malam sama ibu aku bantuin di kosan waktu itu ya. Aku kan ngekos tuh udah jadi mahasiswa. Dan habis itu dari situ aku belajar kayak apa ya, dulu kalau aku berbicara sekarang, dulu aku kalau nggak senekat ini aku nggak akan sampai di titik sekarang. Oke. Jadi memang modal nekat itu juga penting ya. Penting. Nah, Ika kan waktu itu kan kamu bilangnya otodidak ya, Iya, untuk otodidak. belajarnya. Kamu bacanya di mana? Maksudnya ngelihat orang ngerangkai bunga di mana? Pertama di YouTube, kedua otodidak dari visual, kayak aku lihat katalog dari floris-floris yang cantik gitu. Oke. Aku coba-cobain. Ya walaupun emang tangannya kaku-kaku gitu nggak masalah, yang penting rutin aja sih. Aku suka dari SMA, terus aku tahu ini profitnya lumayan nih gitu. Akhirnya aku baru tertarik ke bunga di situ. Oke. Karena dari dulu aku tuh cerita ya, ini curhat dikit ya. Dulu punya mantan nggak pernah romantis, nggak pernah ngasih bunga. Kebetulan dah aku jualan bunga, ya udah aku beli bunga buat diriku sendiri dong. Daripada nggak ada yang beliin. Iya, pertama dari YouTube, terus dari visual ada foto cantik, aku coba ngerangkai gitu. Tapi balik lagi, yang namanya otodidak kan nggak bisa yang langsung instan kayak kita privat gitu kan. Akhirnya udah yang penting telaten. Terus masuk itu dari 2021 aku ikut orang kerja di situ kan, tiap hari ngerangkai terus. Iya. Nggak tahu kenapa dari situ tangan aku bisa nih. Oh iya, gitu. langsung Jadi, luwes aja iya, gitu langsung ya. luwes. Jadi Oke. intinya adalah perbanyak jam terbang ya. Oke, Selain perbanyak otodidak, jam jadi terbang. perbanyak Iya, jam terbang. benar sekali. Ngomong-ngomong soal Kira, nama Kira kamu ambil dari mana? Kira itu kalau sebenarnya nggak ada makna serius untuk Oke, Kira, oke. cuman dari dulu itu aku suka nama Kirana ceritanya. Oke, Aku suka. ceritanya gitu. Iya, terus aku searching ternyata Kira ini tuh punya arti bunga matahari. Oke. Jadi aku pengen kedepannya Kira Floris dan beberapa cabang brand dari aku ini berkembang dan membawa positif dan ngebangun kebahagiaan untuk semua orang. untuk Itu semua sih, orang. iya. Amin. Mudah-mudahan doanya terkabul ya. Amin. Karena kan kalau aku lihat dari Instagramnya, Kira Floris bukan cuma ada Kira Floris juga. betul. Akhirnya berkembang kan, ada Kira Berkembang. Dekor, ada Kira Kreatif, Creative apa itu? Class. Terus kelas-kelas juga Iya, ada ya. betul. Oke. Jadi kelas itu yang ngisi juga kamu. Iya, sampai saat ini yang coaching masih aku, cuman udah dibantu sama beberapa staff-staff aku yang nge-handle kayak
persiapan bunga, persiapan registrasi peserta itu Oke. semua udah ada yang handle, cuman aku tinggal datang coaching selesai. Oh gitu, wah luar biasa ya. Dari yang nggak bisa apa-apa, Betul, sekarang nggak jadi tahu ngajarin apa-apa, orang. iya, jadi ngajarin orang. Hanya butuh waktu sekitar 2 tahun ya. Ya 2-3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Berarti komitmen dan konsistensi itu penting Betul sekali ya. banget. Itu yang Bener selalu banget, aku pegang. bener banget, dan disiplin pastinya ya. Betul. Karena kan apapun itu usahanya Sobat Fox, kalau tidak ada komitmen, tidak ada, sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau tidak ada komitmen, kalau tidak ada konsistensi juga akhirnya ya usianya mungkin pendek gitu ya, Iya, tidak betul. sepanjang itu. Mudah-mudahan aja Kira Floris umurnya panjang ya. Amin. Amin. Buka cabang di mana-mana. Amin. Kita masih ngobrol sama Ika dari Kira Floris. Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap di Business to Business. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Tadi kita udah dengar awalnya gimana Ika memulai Kira Florisnya Sobat Fox ya. Sampai akhirnya nih kalau Sobat Fox lihat di Instagramnya, nama Instagramnya adalah Kira_Floris, bener gak? Betul. Oke. Kira_Floris, KYRA ya Sobat Fox, bukan KIRA tapi KYRA. Kalau Sobat Fox lihat ada banyak sub-subnya si Kira Floris ini. Akhirnya dia melebar, cuma memang belum buka cabang di mana-mana ya. Iya, betul. Itu targetnya ya, itu goal berikutnya. Amin. Oke. Kan kalau kadang-kadang nih ya kita sebagai customer gitu ya, mencari bunga itu bunga hidup dan bunga segar. Iya. Nah, gimana sih Kira Floris menjaga supaya semua produk-produk yang ada di Kira Floris itu ketika orang datang ke sana tuh kita yang langsung yang wah segar ya gitu. Oke. Yang pertama tentang konsep berarti ngomonginnya ya. Yang pertama karena konsep aku itu sebenarnya Kira Garden. Jadi Kira Garden. iya, jadi satu minggu itu 3 kali aku supply fresh flowers dari petani. Bisa petani dari Malang, bisa dari Bandungan. Dan memang konsepnya yang aku display di toko itu adalah garden. Jadi harus memang betul-betul penuh. Karena aku gak cuma jual produk, tapi aku pengen teman-teman tuh bisa datang, bisa main-main sama bunga kayak gitu. Jadi yang pertama itu ya Kira Garden. Nyaman. Iya, gitu ya? nyaman. Oke, Jadi oke, bisa oke. pilih bunganya itu seneng gitu mereka milihnya. Terus yang kedua dari kuantitas variasi bunga aku yang aku ambil itu aku nggak cuma ambil satu variasi yang emang sering dipakai orang gitu, misalnya kayak bunga aster, tapi aku bener-bener selalu ngedatengin banyak. Jadi biar teman-teman tuh punya experience lebih ketika datang ke Kira Floris. Ini namanya bunga apa sih Kak? Gitu. Jadi kayak di rangkaian pun juga makin bervariasi. Iya, gitu iya, sih. iya, oke. Pernah nggak Kira Floris mendapatkan order yang bunganya tuh sulit untuk dicari? Pernah bunga impor sih, cuman nggak susah nyari bunganya. Oke. Tapi susahnya itu adalah waktunya. Jadi bunga impor itu kadang kayak bunga tulip itu datang dari supplier aku setiap hari Rabu. Oke. Tapi customer itu mintanya itu misalnya hari Minggu. Oke. Tapi kan tetap kita harus datengin bunga hari Rabu nih. Nah, jadi kita harus menjaga ke otak, kesegarannya gimana dari gitu. hari Rabu sampai hari Minggu. Nah, itu kalau dari Kira sendiri emang punya beberapa lah tipsnya itu. Yang pertama, bunga fresh itu punya flowers food. Jadi ada makanan bunga. Itu dia bentuknya serbuk. Itu selalu kita masukin ke air yang ada di bunga-bunganya itu. Jadi dia tetap segar gitu ya. Dan yang kedua, staff aku selalu rajin untuk motong tangkainya. Paling bawah itu paling 1 seeman itu selalu dipotong tiap hari biar air itu meresap ke atas. dalam. Oke. Ya, dan di bunga ada yang namanya conditioning bunga. Jadi conditioning bunga itu bunga datang dari petani. Itu nggak langsung secantik itu waktu di display. Ada kadang yang lemes kelopaknya karena perjalanan, dan daun masih ada, akar kadang juga masih ada, kotor juga, masih kotor. Nah, itu harus yang dibersihkan. Nah, ketika kita udah ganti air, tapi ternyata masih ada daun banyak, daunnya rimbun, itu kan dia airnya akan meresap ke daun, diambil sama daun, dia nggak akan sampai ke kelopaknya. Makanya setelah datang dari petani, langsung di conditioning, daunnya dirampas, duri di mawar dirampas, jadi biar tetap segar. Gitu. Dan air diganti 2 hari sekali. Gitu. Luar biasa mendapatkan ilmu juga ya ini untuk Sobat Fox. Baik yang saat ini mungkin juga terlibat atau punya usaha floris, tapi atau suka banget sama bunga tapi bingung cara merawatnya.
Ini ada tips-tips tadi dari Mbak Ika ya, dari Iya. Kira Floris, luar biasa. Ini juga yang diajarkan di Kira Kelas ya. Iya, kita sebelum, jadi kalau di Kira Creative Class itu mereka kan emang kita ajarin untuk ngerangkai bunga dari megang bunganya sampai ke wrappingnya. Cuman yang membedakan mungkin ya antara Creative Class punya Kira sama punya yang lain, kita selalu kasih experience mereka itu untuk ikut conditioning. Jadi kita gitu. mendatangkan bunga itu memang yang masih fresh gitu, apa adanya dari petani. Oke. Jadi mereka akan experience-nya adalah mereka mulai dari itu tadi ya, mungkin merampasi daunnya. Iya benar, ngerampasin terus daunnya, dibersihinnya gimana. Iya, cara ngebersihinnya gimana itu kita ajarin juga. Itu salah satu tujuan kita, memang pengen mengedukasi gimana caranya ngerawat bunga. Dan ketika bunga itu sebenarnya gini Kak, banyak mahasiswa itu yang nanya, Kak aku tuh kemarin sidang dapat bunga fresh banyak, cuman gimana ya caranya biar bungaku ini tetap fresh, nggak layu cuma-cuma gitu. Akhirnya kita kasih tahu. Jadi mungkin ini bisa jadi ilmu ya untuk yang dengerin sekarang ya. Jadi kalau misalnya nih dapat bunga dari teman, dari pacar abis sidang atau abis wisuda, itu ada 2 cara. Yang pertama bisa langsung memang dilepas dari wrappingnya, dan itu langsung teman-teman bisa nata di vas atau nata di media lainnya, terus dipajang di kamar atau di sudut ruangan kayak gitu. Itu tujuannya biar memang bunganya itu bisa segar, karena kan dipotong lagi bagian bawahnya. Nah yang kedua, ada 3 sih. Nanti yang kedua itu biasanya dikeringin. Jadi walaupun ada bunga yang nggak bisa dikeringin, ada yang bisa dikeringin. Kayak mawar itu kan sebetulnya bisa dikeringin. Nah itu kalau misalnya memang bunganya sudah setengah layu, itu digantung kebalik. Kebalik. Jadi biar airnya itu benar-benar langsung meresap ke bawah. Iya, jadi dia keringnya itu nggak kering yang letoy gitu loh. Jadi kering tetap tegak, walaupun memang warnanya beda. Itu kan ngeringin secara manual ya, bukan benar bunga kering untuk dijual lagi gitu. Teman-teman aku banyak yang udah mulai nerapin dikeringin gitu. Jadi terus habis kering baru ditata lagi di vas. Jadi kan rustik gitu loh suasananya. Nah terus yang ketiga itu ternyata kemarin aku baca-baca beberapa referensi, ada yang mulai dikasih resin cair itu. Jadi ada orang yang bikin jasa ngawetin bunga. Jadi nanti misalnya nih aku dapat bunga, itu aku bawa ke salah satu orang itu, nanti dia naruh di resin. Jadi kayak dikasih resin cair. Jadi bunganya itu ya emang dalam keadaan setengah layu, terus tapi long lasting gitu. Pakai resin. Oh ya, ini juga dapat solusi lagi. Lama-lama buka kelas dia di sini ya. Nah, di Kira Floris kalau misalnya kita mau beli gitu ya, Mbak Ika, mulai dari harga berapa sih? Kita harus budget yang harus kita siapin tuh mulai dari harga berapa? Ini aku cerita dulu kenapa aku menerapkan price list seperti itu. Jadi aku pingin si Kira Floris ini, si anak kecilku ini, dia bisa jadi tempat andalan untuk teman-teman yang memang pengen beli bouquet. Jadi nggak cuma yang pengen di situ deh, tapi kok harganya mahal sih, akhirnya nggak jadi beli. Makanya aku pengen menjembatani dari segi rangkaian itu memang kontemporer, jadi masa kini, tapi dari harga kita memang masih di bawah lebih murah daripada yang lainnya, karena aku pengen teman-teman bisa merasakan gitu ya, bahwa beli bunga itu nggak harus mahal loh. Nggak harus gitu. mahal ya, benar. Nah kalau beli di kita itu dari 10.000 udah bisa. Udah bisa 10.000. Itu dapat tangkaian di wrapping simple, bunga aster, bunga mawar, bunga berbera, itu 10.000 aja. 10.000 aja Sobat Fox ya. Murah kan? Murah sekali. Itu udah dapat tapi udah dirangkai ya? Iya, di wrapping simple. Biasanya pakai yang plastik bening atau pakai namanya craft paper coklat gitu. Itu biasanya sih berawal dari dia tuh kayak orangnya tuh social butterflies, temennya banyak gitu. Terus dia pengen ngasih ke banyak orang, kayak untuk kepanitiaan misalnya gitu kan. Dia pengen ngasih tapi yang budget friendly, nggak mau yang buang-buang uang banyak. Akhirnya itu sebenarnya ide itu juga dari customer gitu. Dia, aku tuh mau dong beli bouquet yang satu tangkaian aja tapi di wrapping simple gitu. Akhirnya kita hargain
segini, cuman ya memang dari segi untung sih nggak terlalu banyak. Ya. Tapi kan karena kita mainnya di kuantitas Ya, itu ya, untuk beli jadinya tetap borongan. aja Iya, banyak. jadinya tetap baliknya Oh, baliknya tetap tetap gitu. lumayan Iya. gitu ya. Oke. Ini juga salah satu contoh yang bisa diambil mungkin ya Sobat Fox kalau mau mulai si usaha florist ini, ternyata ini ya menjanjikan juga ya. Betul. Iya ya. Kalau di Jogja sih emang masih menjanjikan ya. Karena mungkin banyak mahasiswa juga ya. ya. Banyak mahasiswa terus dan juga apa ya, sebetulnya di Jogja itu kan floristnya mungkin terbagi jadi dua ya. Ada yang memang masih konvensional, ada yang kontemporer modern gitu. Nah, florist kontemporer yang ada di Jogja ini tuh masih jarang gitu. Oh gitu. Oke. Tapi kenapa aku mau bagi cerita ini itu iya. karena setiap customer itu punya selera masing-masing. Ya, jadi ketika customer udah ngeklik di satu florist, dia akan ke situ terus. Dia akan ke situ terus. Iya, benar. Aku mau tanya, mungkin Ika bisa menjawab kalau bedanya yang florist konvensional dengan yang kontemporer modern itu gimana sih? Secara singkat aja ya. Ya, secara singkat aja. Yang pertama itu dari segi pelayanan. Oke. Jadi kita memang mengutamakan pelayanan kita yang prima. Jadi kita nggak dari segi pelayanan nih, misal ada customer yang ngechat, itu kita welcome banget ke dia gitu. Ketika ada customer offline store yang datang, itu nggak yang pokoknya kita warm service. Jadi biar secara hangat gitu ya dia diterima di situ. Hangat. Dan yang kedua itu dari segi rangkaian. Pertama mungkin kita sudah mengkombinasikan dengan banyak jenis bunga. Dan yang kedua itu memang ada tekniknya. Kan yang namanya merangkai bunga itu kan ada teknik kayak teknik spiral dan lain-lain. Itu kan di florist kontemporer memang sudah diterapkan. Dan yang ketiga itu biasanya kita kasih untuk flower care. Jadi ada kayak gimana sih caranya ngerawat bunga. Jadi kita nggak cuma selling tapi juga educating. Gitu sih. Itu perbedaannya ya. Kalau konvensional mungkin dia ya udah jualan aja. Iya, betul. Gitu ya. Orang datang lihat-lihat mau pesen ya udah tinggal bayar gitu ya. Tapi kalau di kontemporer modern akan ada seperti pelayanannya extra service lah gitu betul. ya. Nanti di situ akan dijelaskan, mungkin kalau mereka tanya-tanya juga akan mendapatkan informasi lebih. Iya, benar. Kalau di tempat, itu bedanya Sobat Fox. Nah, tinggal pilihannya Sobat Fox saja ya. Iya. Mau datang ke florist yang mana, tapi salah satu yang aku rekomendasikan ya si Kira Florist ini. Betul. Amin. Satu segmen terakhir bersama dengan Kira Florist, Sobat Fox. Tadi di off air Ika bilang sama aku kalau Ika tuh sebenarnya juga kalau orang-orang Solo mau pesan Kira Florist di Solo ya, itu bisa. Ya, ceritanya gimana Ika? Jadi ceritanya kita tergabung di salah dua komunitas, salah dua. Yang pertama itu kita gabung di Solo Art Market. Di situ kita jualan bouquet tapi khusus memang dried flowers. Karena kita punya campaign di Solo Art Marketnya sendiri. Kita pengen, jadi kan bunga kering yang di kita itu sebetulnya bukan bunga yang mahal, bunga impor gitu bukan. Jadi bunga yang di sekeliling kita, kayak bunga kering yang di sekeliling kita, tapi kita naikin value-nya. Jadi dari bunga yang di underestimate orang-orang mungkin apa sih rumput-rumput, tapi jadi nilai jual lebih. Nah, itu campaign yang mau kita bawa di Solo Art Market. Akhirnya kita jualan bouquet bunga kering di situ dari harga 20 ribuan aja. Terus kita jual sih biasanya kita stok itu 100 bouquet. 100 bouquet. Ya, paling ya balik ke kita ya 15, 20 gitu. Luar biasa. Dan selain itu kita ikut juga di Solo Isolo. Itu setiap Jumat, Sabtu, Minggu malam itu juga kita jualan bouquet bunga kering yang lucu-lucu, yang kecil-kecil, karena kan memang konsep dari komunitas tersebut adalah kerajinan gitu, yang artsy gitu. Tapi di sana nggak cuma florist aja sih, banyak pelaku UMKM. Iya, craft ya. Iya, banyak crafter sekali gitu ya. banyak. Gitu. Berarti ini sebenarnya kalau bisa dibilang Kira Florist sudah mulai menjejakkan kaki di kota lain ya. Iya. Apakah suatu hari nanti akan ada Kira Florist di Solo? Ada. Yeay. Yakin nih jawabnya, yakin banget. Karena aku asli Solo. Oh gitu. Iya, ya besok pengen buka di Solo. Kan, buka di Solo ya, supaya ini juga kebetulan yang dengerin juga sampai di Solo. Oh iya. Fox Mantap Radio. Gitu. Jadi besok warga Solo ya datang ke standnya Kira Florist. Ini tuh tiap Jumat, Sabtu, Minggu berarti ada di Solo. Kalau yang Solo Art Market itu setiap pekan 1 dan pekan 3. Pekan 1 dan pekan 3. Di hari Jadi minggu Minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Dan yang Solo Isolo itu setiap Minggu
Jumat, Sabtu, Minggu, jadi seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali Gitu. ya. Cuman karena ini bulan Agustusan, besok di Seoul Art Market tanggal 13 kita kesana lagi. Jadi bulan Agustus ada 3 minggu ikut. Oke, luar biasa. Gitu. Sekalian kan jalan-jalan ke Solo. Iya, sekalian gitu. jalan-jalan ke Solo, sekalian pulang juga ya ke Iya, rumah ya. sekalian. Orang tua gimana waktu tahu bahwa akhirnya kamu sedangkan ibu aja tuh nggak ada, maksudnya tidak intens ke tanaman gitu. Iya. Bapak sama juga. Sama, nggak ada yang sebenarnya orang tua aku memang dari pebisnis semua, cuman bidangnya beda. Oke. Tapi di sini yang ada yang agak kontra itu adalah aku lulusan sastra Inggris. Kenapa kok jadi kerjanya malah melenceng gitu. jauh banget gitu, jadi ke kreatif gitu kan. Iya, cuman ya aku sebagai anak apa ya, ngobrolin aja gitu. Aku ngeyakinin lewat karya sih, bukan ngeyakinin di awal lewat ngomong besok ini kok gitu. Cuman udah deh dicoba aja, jalanin aja gitu. Awalnya menentang, kamu tuh lulusan sastra Inggris, bisa harusnya daftar di kedutaan, bisa jadi tour guide atau segala macam. Tapi aku kuliah di sastra Inggris memang bukan belum ada kepikiran untuk pekerjaan yang satu bidang dengan jurusan aku. Tapi aku udah nyaman di sini karena passion aku di sini. Iya, dan menghasilkan. Iya, kerja kayak kerja kayak mainan aja gitu. Tapi akhirnya orang tua percaya dan support sih. Dan akhirnya melihat Kira Floris jadi besar seperti sekarang, mereka pasti bangga banget sama kamu ya. Amin, semoga bangga. Oke, berarti sekarang ini keluarga semuanya seringnya pesan di kamu ya? Kalau keluarga sih enggak sih malah. katanya sih ngelarisin yang lain gitu katanya. Oke. Cuman karena kamu udah laris. Amin. Tapi di sini yang aku highlightin adalah support dari teman-teman aku sih. Jadi banyak teman-teman aku yang karena aku buka juga, mereka selalu, alhamdulillahnya selalu pesannya di aku gitu. Jadi tiap hari kayak ada teman aku yang sidang itu pesannya ke aku gitu. Jadi itu bentuk support teman aku sih buat aku sebetulnya. Cari juga kan, kalau bisnis emang harus diiringin sama teman yang suportif. Ya, betul sekali. Nanti akan bisnisnya semakin besar itu juga bukan karena diri kita sendiri juga gitu ya, tapi karena orang-orang yang support kita. Kedepannya nih, selain kamu pengen banget Kira Floris ini punya cabang di mana-mana, kamu pengen apa lagi untuk Kira Floris atau untuk Kira Dekor, Creative Class, Kira Snack Store yang belum kita bahas ya. Yang belum kita bahas. Aja lah ya. Next aja lah. Apa ya, sebetulnya nggak ada kepengenan yang muluk-muluk sih. Sebetulnya kan aku cuma pengen jadi anak yang financially independent aja. Maksudnya ya mungkin memang di sini titik tertinggi aku di sini gitu. Aku pengen mengembangkan bisnis aku, tapi lewat step yang pelan-pelan. Kan kita nggak ada yang tahu nih kedepannya tren dari floristry, industri bunga itu kan seperti apa, dan kita akan ikut terjun, ikut terbang lagi besok kan ngikutin trennya juga gitu. Jadi kalau ditanya pengen apa selain di Kira Floris, jalan aja udah cinta sama Kira Floris gitu. Udah gitu, gedein aja nih anak gitu digedein aja sampai gede gitu kan. Amin. Thank you so much ya. Sama-sama Kak Ica. Sama-sama, pokoknya sukses. Amin. Terus apalagi ya, semakin banyak yang pesan, bukan cuma mahasiswa aja, tapi ibu-ibu akhirnya tahu bahwa oh ini ada tempat beli bunga yang di sana kita bukan cuma beli aja. Tapi di sana dapat edukasi Betul juga. Banget. Luar biasa. Kira Floris, tepuk tangan dong Sobat Fox buat Jangan Kira lupa Floris. datang ya ke Kira Floris. Bener banget, di samping Sanata Dharma persis ya. Di bulan Agustus bakal banyak diskon 17-an. Ada diskon 17%, tapi ntar soon ya. Coba dicek di Instagram kita aja. Iya, betul sekali. Follow Instagramnya Sobat Fox @kira_floris. Terus juga ini adalah salah satu contoh anak muda yang dia tuh modal nekat Sobat Fox untuk memulai si Kira Floris, dan akhirnya sekarang dia berdiri sampai tahun 2023 aman terus ya kan. Sambil skripsian juga bisa. Juga ya. Mungkin membuka lowongan pekerjaan enggak? Belum ya, belum. Siapa tahu ya kan, ada yang dengerin terus gini, buka lowongan gak ya gitu. Takut nih abis ini banyak yang ngechat kan. Iya, makanya itu dia. Jadi gitu ya Sobat Fox ya, ini salah satu cerita inspiratif juga dari Ika, dari Kira Floris, di mana dia membangun Kira Floris itu sebenarnya modal nekat dan atas ketidaksengajaan juga gitu. Terima kasih banyak Ika. Sama-sama. Next mudah-mudahan lagi kita kesini ketemu lagi ya. Ngobrol-ngobrol dengan lagi. Kira yang lain ya. Iya. Ngobrol-ngobrol lagi. Kira yang lain? Ya Kira
terkait Oh, tuh. bidangnya Bidangnya. boleh. Boleh, atau mungkin nanti pada saat sudah buka cabang di mana-mana Boleh. terus datang ke sini, Boleh. Mbak Ica aku udah buka cabang loh gitu. Boleh, ntar langsung aku kabarin ya. Oke. Thank you so much Sobat Fox sudah menemani aku selama 1 jam di Business to Business. Terima kasih banyak, tapi aku masih lanjut di Zona Magazine Waktu.